Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Hari ini Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Bersama saya Pendeta Heri, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini. Engkau tetap berikan kami kekuatan dan napas hidup sehingga kami bisa beraktivitas dan mengawali semuanya. Kami ingin belajar dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai yang ke-20 dengan judul perikop peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum masuk dalam firman Tuhan kita saat ini, saya mengajak kita terkhusus melihat pasal 32 dari kitab Yesaya ini yang diawali dari Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan judul perikop Raja yang Adil. Yesaya menyampaikan berita dan pengharapan kepada bangsa Israel. Ia memberitakan bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Ini dapat dilihat pada ayat ke-1. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang. Kebenaran dan keadilan sang raja akan membuka setiap mata dan telinga. Tak ada seorang pun bisa menutupi kejahatan di hadapannya. Nah, disinilah kita akan melihat raja yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah Sang Mesias, Raja Damai. Mesias akan memerintah bagi Israel dan seluruh orang percaya. Pemerintahannya akan membawa perubahan hidup bagi setiap orang yang dipimpinnya. Suatu perubahan dari hidup dalam kuasa dosa menjadi hidup tentram dan dipimpin dalam Allah melalui Roh Kudus. Kembali kita ke dalam firman Tuhan kita saat ini. Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai yang ke-20. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Nabi Yesaya tak henti-hentinya menyampaikan peringatan bahwa kecaman dari Tuhan kepada Israel karena hidup mereka semakin jauh dari Tuhan. Secara kasat mata, mereka seolah-olah dekat kepada Allah. Ibadah-ibadah dan perayaan mereka tampaknya mengagungkan kebesaran Tuhan. Tapi dalam kenyataannya mereka berpaling dari Tuhan. Kondisi kontras tersebut nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada umat yang hidup dengan aman, tentram, dan berkelimpahan harta, tetapi di pihak lain ada umat yang menderita kekurangan bahkan terancam mati karena ketiadaan apa-apa. Ungkapan perempuan-perempuan yang hidup aman ini merupakan bahasa simbolik untuk mereka yang hidup dalam kemewahan dan selalu mencari kesenangan sendiri. Ungkapan anak-anak perempuan yang hidup tentram menunjukkan kepada mereka yang hidup berpoya-poya dan kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Yesaya mengecam gaya hidup seperti ini. Ia menyampaikan bahwa kemewahan dan ketentraman mereka hanya bersifat sementara. Mereka akan menjadi gemetar dan meratap karena ternyata sesudah itu mereka akan mengalami kegagalan dalam usaha dan kehilangan materi. Situasi mereka akan berubah menjadi situasi duka. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, situasi akan berubah kembali ketika Allah bertindak dan campur tangan dalam kondisi yang tidak baik terhadap mereka. Allah akan mencurahkan Roh Kudus untuk memulihkan manusia dari kesia-siaan. Roh Kuduslah sumber kekuatan sejati untuk melawan kekuatan-kekuatan di dunia yang menghancurkan. Dengan Roh Kudus, manusia akan memperoleh kesembuhan dari luka-luka hidup, asalkan manusia
umatnya kembali berserah kepada Allah. Dewasa ini kita sering diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan kita, di mana kita dapat melihat banyak sekali muncul penyakit psikis, membuat manusia kehilangan daya kontrol, penyakit fisik semakin menjadi-jadi, dan banyak lagi hal lainnya. Dalam perjalanan waktu, penyakit sosial pun semakin bertambah, menciptakan banyak kehancuran dalam rumah tangga dan masyarakat. Penyakit alam ikut menambah deretan penderitaan manusia. Bencana di sana kita dapat melihat dan juga mendengar, membuat kita menderita dalam segala kehidupan kita. Dalam menghadapi semuanya itu, adakah kita ikut prihatin? Nah, disinilah kita harus senantiasa bisa mengandalkan Tuhan, dan kita juga bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul. Disinilah seperti bangsa Israel nampak beribadah dan mengikuti perayaan-perayaan agama dengan meriah, tapi kurang peduli terhadap penderitaan dunia. Urusan duniawi lebih penting. Kaidah-kaidah formal terlalu diprioritaskan, tetapi kurang peka terhadap sesama manusia. Kita pun asik dengan pekerjaan kita, lupa akan panggilan iman bagi dunia ini. Saudaraku, Roh Kudus telah dicurahkan. Dengan Roh Kudus, dalam hal ini gereja dan terkhusus orang-orang percaya, dijadikan alat oleh Tuhan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi, yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Bukankah kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan salam Allah, menyatakan damai Allah, dan melalui kehadiran Roh Kudus kita dipulihkan. Kita telah menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Kita melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Memang itu harus kita kejar, tetapi kita harus ingat juga bahwa dengan Roh Kudus kita harus memiliki kepekaan terhadap sesama dan juga lingkungan. Roh Kudus berkuasa untuk memulihkan hidup kita dan sesama. Di dalam kuasanya kita akan dibawa kepada keamanan dan ketentraman yang sejati, yang kekal, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saat ini bersyukurlah kita memiliki Raja yang adil, Mesias yaitu Yesus Kristus. Seraya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tetap hadir, peka dengan keadaan sekitar kita. Kita jangan terlena dengan kehidupan dunia, dengan apapun aktivitas kita, tetapi kita bekerja dan berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga dengan kuasanya kita akan mendapatkan hidup yang kekal selamanya. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kasih penyertaan-Mu. Biarlah hari ini kami dapat belajar melalui kitab Yesaya bahwa kami memiliki Raja yang adil, Raja yang kasih, Mesias yaitu Yesus Kristus, yang selalu menuntun kami menuju kepada hidup yang kekal. Seraya kami juga hidup di tengah-tengah dunia ini akan berhadapan dengan setiap tantangan, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Seraya kami berdoa, bekerja, dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini kami berdoa untuk seluruh kehidupan orang-orang percaya, terkhusus jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI 8 Gereja Palimirmo. Berkati jemaat-Mu di sana, biarlah kasih karunia damai sejahtera-Mu nyata hadir dalam kehidupan jemaat-Mu pada saat mereka bekerja, berkarya, dan melayani. Juga Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, sawah ladang ternak mereka Tuhan berkati, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan terkhusus hari ini Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan di hari-hari selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai memberkati hidup kami saat ini kekal sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.